Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan barokahnya. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan amalan ibadah puasa kita selama sebulan penuh. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimullah, asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal Allah. Hari ini kita melanjutkan, kita mengenal Allah lewat ayat-ayat Allah. Pada urutan yang ke-29, Al-Hakam, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memutuskan hukum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan aturan-aturan hukum, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa untuk melindungi kepada seluruh makhluknya, sehingga ditetapkan tentang aturan-aturan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum dibuat adalah untuk menghalangi seseorang agar tidak terjadi penyimpangan, penganiayaan, kezaliman, dan lain sebagainya. Sekalipun seringkali kita mendengar seloroh, hukum dibuat untuk dilanggar katanya. Padahal hukum, ketetapan itu untuk melindungi semua pihak. Seseorang dengan mengetahui ketentuan hukum, maka dia akan berhati-hati tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Begitu juga seseorang yang telah melanggar aturan hukum, supaya tidak berlanjut melakukan pelanggaran, maka dihentikan demi hukum. Begitu juga dan seterusnya. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakam, zat yang maha menetapkan hukum. Maka kita kenal ada hukum Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan halal dan haramnya sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, sehingga jelas betul mana yang salah, mana yang benar. Karena Allah yang menetapkan tentang halal dan haramnya, maka Allah sendiri juga yang menetapkan dalam kondisi tertentu, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Dalam keadaan
darurat yang mengancam jiwa, maka sesuatu yang haram itu jika engkau tidak menyengaja, maka atau jika engkau tidak memang berniat untuk itu, maka tidak ada dosa bagimu. Allah yang menetapkan sesuatu ini halal, ini haram, tapi Allah Subhanahu wa taala juga yang menetapkan dibolehkannya keadaan tertentu, sehingga karena dialah yang maha mengetahui. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di alam jagat raya ini adalah bermanfaat bagi makhluknya. Ada hukum Allah, ada sunnatullah. Yang sunnatullah itu juga sesuatu yang berlaku dalam kehidupan ini, di alam jagat raya ini, sesuai dengan ketentuan Allah, bahwa Allah tetapkan api itu membakar, air itu dingin, dan seterusnya. Tapi juga Allah, karena Allah yang maha bisa menetapkan segala sesuatu, bisa jadi api yang mestinya membakar bisa berubah. Nah, maka hukum alam yang mestinya kita memang pandang itu sudah ya begitu adanya, tapi bisa berubah. Siapa yang berwenang merubah? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Raja Namrud membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang berkobar begitu dahsyatnya, tidak membakar sedikit pun, jangankan kulit Nabiullah Ibrahim, baju yang dikenakan pun sama sekali tidak tersentuh. Ya tersentuh, bisa jadi tersentuh, tapi api yang biasa membakar itu bisa berubah atas perintah Allah. Hai api, dingin kau. Nah, karena dia Allah yang menetapkan tentang hukum alam, dia juga Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah. Nah, begitulah seterusnya. Dan karena itu maka di alam jagat raya ini Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang tidak jelas itu manusia. Sudah halal dibilang haram, sudah haram dibilang halal. Kadang-kadang ditanyakan, ini halal apa haram ini? Emang apa? Ya mau dibilang halal padahal haram, mau dibilang haram nanti nggak dapat bagian, akhirnya bilangnya halam, nggak jelas, ya kan? Jadi yang sering yang bikin nggak jelas itu yang manusia, gitu. Jadi akhirnya bilangnya halam, nggak jelas kan? Jadi menjadi pelo. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka afa ghairallahi abghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dalam surat Al-An'am ayat ke-114 Allah nyatakan, maka pantaskah kamu sekalian mencari Tuhan selain Allah? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan untuk kamu sekalian kitab pedoman hidup yang di situ terkandung hukum-hukum Allah, juga berlaku bagi hukum-hukum alam, mufassala dengan sangat terperinci.
Jadi semuanya sudah diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berlaku curang itu dilarang oleh Allah. Karena itu hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lin nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Tidak seorang nabi, seorang rasul pun yang berlaku curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Dan siapa yang berlaku curang maka hasil kecurangannya akan dibawa menghadap kepada Allah nanti di yaumil qiyamah. Makanya hati-hati, kalau curangnya uang, ya uangnya dibawa, padahal buat apa nanti di akhirat, tidak berlaku lagi. Kalau dia berlaku curang terhadap tanah atas saudaranya sendiri, maka akan dipikul tanahnya itu menghadap kepada Allah. Begitu juga seterusnya. Maka bahwa orang yang berlaku curang sudah ditetapkan oleh Allah, hasil kecurangannya akan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ditetapkan oleh Allah itu baik bagi manusia, melindungi seseorang dan juga melindungi bagi pihak lain. Akhirnya hukum Allah itu melindungi semua pihak. Itu. Jadi menguntungkan bagi semua pihak. Seseorang tidak lagi melakukan pelanggaran atas ketentuan Allah, maka dia beruntung mendapatkan balasan dari Allah kebaikan. Dan begitu juga seseorang yang karena tidak berlaku kepada orang lain tentang pelanggaran dan kecurangan, maka menguntungkan juga bagi pihak orang lain. Karena itu ketetapan Allah itu menguntungkan semua pihak. Nah, maka oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah adalah sumber utama dalam penetapan hukum. Bahwa selanjutnya itu akan menjadi turunan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Maka semua asal bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka semuanya itu bisa dibenarkan. Oleh karena itu dialah Allah yang menurunkan Al-Quran. Maka dengan Al-Quran kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Allah pesan, jangan kau ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimut thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tuharrimut thayyiba, jangan kau haramkan apa-apa yang sudah baik, yang sudah dihalalkan oleh Allah bagi dirimu. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah halal menjadi haram, ini Allah tidak suka, ini melampaui batas. Kenapa? Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kok dirubah? Apa contohnya? Apa-apa yang sudah halal jangan diharamkan. Maka ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan kau makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya air putih, air mineral. Orang ditanya, ini halal apa haram? Halal. Nasi putih, halal apa haram? Halal. Sayur mayur, halal apa haram? Halal. Buah-buahan, halal apa haram? Halal. Apa-apa yang sudah halal ini jangan kau haramkan. Di abad modern itu manusia itu bisa memutarbalikkan segala sesuatu, merubah-merubah, diaduk-aduk dan sekalian, sehingga akhirnya menjadi, bisa enggak air mineral menjadi haram?
Bisa enggak nasi, sayur mayur, buah-buahan menjadi haram? Ya, bisa. Nah, maka Allah melarang, tapi kamu jangan rubah. Kenapa? Karena membelinya dengan uang hasil kecurangan. Gitu. Nah, air putih karena diproses dengan mengambil air dari bumi halal. Tapi kalau ngambilnya dengan mesin air kemudian listriknya mencuri, maka ini menjadi tidak halal. Ya. Beras, sayur mayur yang biasa kita makan bisa menjadi haram kalau kita membelinya atau mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Maka Allah tidak suka dengan orang-orang yang ini dianggap melampaui batas, karena merubah sesuatu yang sudah baik halal menjadi haram. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah itu sudah memperhitungkan dengan segala sesuatunya bahwa ini ditetapkan tentang halal dan haram. Ini dilarang, mencuri itu dilarang. Karena apa? Ya karena merugikan orang lain. Bagi seseorang yang mencuri, maka dia untung, tapi kan merugikan bagi orang lain yang menjadi korban pencurian. Maka ditetapkan hukum jangan mencuri. Nah, untuk membangun kesadaran, Islam mengajarkan al-anfa bil anfi wal auna bil aini wal udhuna bil udhuni. Jadi cobalah engkau berpikir tentang dirimu. Ngukurnya itu dengan pikiranmu, dengan dirimu. Kalau engkau tidak mau dicuri, maka ya jangan mencuri. Kalau engkau tidak mau dibohongi, maka jangan membohongi. Kalau engkau tidak mau ditonjok, ya jangan nonjok, gitu kan. Jadi makanya seseorang akhirnya dibangun kesadaran, iya, ini untuk ukuran dirinya, iya ya. Kalau barang saya diambil orang lain, ya saya juga nggak suka, ya makanya jangan mengambil. Kalau kita nggak mau dicurangi, ya jangan mencurangi. Karena apa? Hukum Allah akan berlaku bagi seseorang. Maka dalam kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan. Jadi bagi seseorang bukan hukum karma, tetapi memang hukum Allah begitu adanya. Sehingga Allah ingin supaya seseorang itu juga merasakan, oh iya ya, jadi dibohongi itu juga nggak enak. Maka ya sudah, kalau gitu saya nggak bohong. Dicurangi itu nggak enak, maka gitu. Maka oleh karena itu Allah sudah menetapkan dalam kehidupan ini tentang aturan-aturan untuk melindungi semua pihak. Nah, wallahu khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik dalam menetapkan hukum. Nah, aturan sudah diberlakukan oleh Allah dalam kehidupan ini, dan aturan hukum itu berlaku taklif ketika seseorang sudah masuk pada usia taklif, itu sudah masuk dia usia dewasa. Jadi karena itu maka ketetapan ada kewajiban seperti hari ini kewajiban puasa. Hukumnya wajib bagi yang sudah dewasa, karena memang bagi anak-anak tidak wajib. Bukan tidak boleh, justru kita mengajarkan latihan puasa. Nah, wallahu khairul hakimin. Nah, bagaimana nanti keputusannya, ketetapan hukum ini nanti ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari di mana hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hukum kepada seluruh pihak.
Maka kapan? Nah, yaumil hisab, hari di mana Allah akan memperhitungkan seluruh manusia ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada saat, ada waktu di mana Allah nanti akan menetapkan seseorang, ini salah, ini benar. Kalau di dunia ini Allah masih kasih kesempatan, kalau mau berubah, mau tobat, mau memohon ampun, nah Allah masih akan memberikan kesempatan. Tapi begitu sudah berada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nah disitulah Allah menetapkan. Maka kita sebagai seorang mukmin, kita juga tidak boleh menetapkan hukum di luar persidangan. Allah mengajarkan seseorang ini akhirnya dia menjadi dikategorikan dia ahli maksiat, keputusannya di mana? Nanti di hadapan Allah. Dia masuk neraka atau masuk surga, nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat mekanisme di mana dalam kehidupan ini hati-hati, semua akan tercatat dengan sangat jelas. Maka Allah utus 2 malaikat Raqib dan Atid untuk mengikuti kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Malaikat Raqib mencatat kebaikan kita, malaikat Atid mencatat keburukan seseorang. Semuanya dicatat dengan sangat jelas. Pada saat nanti ada proses persidangan, maka Allah kasih kesempatan. Hidup ini selalu ada kesempatan, selalu akan datang kesempatan. Maka perbaiki terus sebelum nanti berada dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah habarkan, nanti Allah sudah nyatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah tetapkan, Allah tunjukkan, ini perbuatanmu dan ini balasan untukmu. Begitu juga perbuatan yang tidak baik, ada juga catatannya sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini perbuatan penyimpanganmu dan ini balasan untukmu. Nah, ketetapannya kapan? Ketetapannya nanti berada di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu mekanisme yang sudah dihabarkan oleh Allah dalam Al-Quran sampai disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Layaknya sebuah persidangan, pengadilan, itu ada hakimnya dan ada tersangkanya, ada saksinya, ada juga alat buktinya. Ini semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakimnya siapa? Allah. Karena hakimnya Allah ini nggak akan bisa disuap, nggak bisa dipengaruhi apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah cukup semuanya. Nah, kemudian ada juga siapa tersangkanya? Manusia. Siapa saksinya? Saksinya ada malaikat dan juga ada yang melekat dalam dirinya. Alat buktinya apa? Catatan dari malaikat Raqib dan Atid. Jadi semuanya sudah lengkap. Nah, Allah tahu persis bagaimana proses persidangan nanti, yang seringkali manusia ini lisannya ini seringkali berkilah. Maka Allah Subhanahu wa tetapkan bagaimana proses pengadilan nanti. Satu hari setiap saat Allah melaksanakan proses pengadilan bagi seseorang. Al-yauma nakhtimu ala afwahim.
Maka hari itu Allah akan tutup lisan seseorang. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas segala perbuatan yang pernah engkau lakukan. Jadi ada sebuah proses persidangan. Allah itu hebat. Wallahu khairul hakimin. Maka Allah sebaik-baik dalam penetapan hukum, dalam proses persidangan. Jadi semuanya lengkap. Lisan yang biasanya akan bilang, pas saat pengadilan dia bilang, saya lupa. Kalau lupa, ada alat bukti, tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini kamu perbuatan ini dilakukan. Semuanya tercatat dengan sangat jelas gitu. Maka oleh karena itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ingat bahwa catatan manusia itu mulai dari sejak dia hidup di dunia, begitu sudah akil balik, nah mulai catatan berlaku. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sepeninggal kamu sekalian masih berlaku catatan, masih berjalan itu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi mubin, dan semuanya disimpan oleh Allah di tempat yang sangat kokoh. Jadi nggak bakalan data seseorang itu bocor, hilang, nggak bakalan. Kebanjiran, kebakaran nggak akan terjadi. Catatan semua manusia itu disimpan oleh Allah di tempat yang sangat rapi. Zaman dulu kita mikir, kira-kira catatan seorang itu terus segede apa bukunya? Itu zaman dulu. Ya, belum ada teknologi seperti sekarang ini. Kalau zaman sekarang ini dengan benda yang sangat kecil, tipis, ini sudah bisa menyimpan seluruh catatan ya kehidupan seseorang. Dan ini bisa muat ya, kartu chip itu bisa menyimpan data, bukan hanya satu orang ya, bisa 10 orang, bisa satu kelurahan. Manusia saja bisa membuat seperti itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Pasti lebih canggih. Dan bagi Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Untuk melihat data seseorang itu Allah tinggal kun, ya udah kelihatan semua datanya. Kamu lihat sendiri, kamu tanggal sekian berbuat apa? Tanggal 2 Ramadan, tanggal 2 Maret, oh ini catatannya pagi-pagi sholat subuh, terus pengajian di Masjid Asmaul Husna. Ada catatannya, bukan hanya catatan, ada gambarnya, kalau lengkap semuanya. Tanggal 2 saat yang sama si fulan ini bobol toko seseorang, ada catatannya. Di saat yang lain orang lain berbuat kebaikan, ini malah berbuat keburukan. Di pasar sudah berlaku curang, di pasar sudah nimbangnya sudah curang dan lain sebagainya. Ada catatannya semuanya. Wallahu khairul hakimin, Allah sebaik-baik dalam menetapkan hukum nanti. Dan Allah sudah menyampaikan. Nah, ini hebatnya, Allah itu sudah menetapkan nanti lisan yang nggak boleh bicara. Kenapa? Sengaja Allah tutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Lisan seseorang ditutup oleh Allah, nggak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan. Kok tangan bisa bicara? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan tangan yang berbicara. Kita nggak bisa untuk tangan kamu bicara hati-hati, nggak bisa, karena lisan kita udah ditutup oleh Allah. Tangan kamu jangan gitu dong, gitu, nggak bisa. Wa tasyhadu arjuluhum, kaki yang akan menjadi saksi. Coba
seseorang itu kemanapun ia pergi, kakinya ikut gak? Pasti akan ikut kan. Makanya hati-hati. Disiapkan oleh Allah ada mata kaki. Kalau gitu pakai kaos kaki. Ya, mata kaki itu dia akan mampu tembus pandang dia. Mau pakai kaos kaki double 10 juga tetap aja dia akan menyaksikan atas apa yang kita lakukan. Makanya hati-hati. Kalau gitu supaya kalau berbuat curang kakinya tinggal di rumah, biar nggak ada saksinya. Ya tapi malaikat mencatat. Oh iya. Jadi dirinya ada saksi yang melekat, ada malaikat. Maka, nah ini contohnya bulan puasa, umat Islam itu diwajibkan puasa. Kalau seseorang untuk supaya ketahuan ini dia makan atau enggak, minum atau enggak ini seharian, itu harus ada pengawasnya, ada disertakan penegak hukum. Itu betapa repotnya, ya kan? Tapi orang yang beriman karena dibangun rasa keyakinan, ya Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengutus malaikat, ya kan? Allah juga melekatkan dalam diri kita, berada di kaki, dimanapun kita pergi dia akan ikut menjadi saksi. Maka orang yang beriman gak punya alasan apa-apa lagi, udah pasti. Kenapa? Pertama, Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan dimanapun kita berada, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita lakukan. Sudah begitu malaikat ada juga berada di dekat kita. Sudah begitu yang ketiga ada juga kaki yang senantiasa akan memandang, yang akan nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, ya Allah, wa qalu sami'na wa ata'na. Maka orang yang beriman itu hanya mengucapkan, ya Allah, saya dengar aturanmu, saya taati segala perintahmu. Jadi dengan begitu maka orang-orang yang beriman itu hebat, gitu. Jadi diberikan kesadaran oleh Allah yang luar biasa. Dia rela puasa seharian, sekalipun haus, sekalipun lapar, punya makanan, punya minuman, dia bisa menyelinap makan minum, tapi dia nggak lakukan. Orang yang beriman tidak lagi ukurannya manusia. Dia melakukan perbuatan itu nggak pakai tengok kanan tengok kiri. Kenapa? Karena dia sudah merasa ada yang melihat. Gitu. Kalau orang-orang yang tidak beriman selalu ukurannya manusia, ada yang lihat gak ini? Kalau nggak ada yang lihat diembat, ya kan? Ada ini nggak monitor CCTV, ada nggak? Dilihat dulu. Nah, kalau nggak ada sikat, gitu kan? Tapi bagi orang yang beriman tidak begitu. Kenapa? Dia melihat dirinya, iya, malu sama Allah. Maka orang-orang yang beriman diberatakan puasa, udah dia nggak akan makan, nggak akan minum. Coba kita dilatih oleh Allah selama 1 bulan, bagaimana kita menata diri, menata pikiran dan hati kita. Maka dalam puasa ini pelajaran untuk ketaatan hukum kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nah, kalau kita sudah dilatih oleh Allah, jangankan yang haram, yang halal saja kita nggak akan makan. Makanan kita, minuman kita nggak akan kita lakukan, nggak akan kita akan makan, minum nggak. Coba. Bukan hanya kita untuk bisa menahan makan dan minum, kita juga bisa menahan nafsu kita. Iya, ini istri kita, ini suami kita, ini pasangan kita, tapi Allah melarang di siang bulan Ramadan, dia taat. Nggak usah ada CCTV, nggak usah ada pengawas, tapi dia sudah merasa itu latihannya luar biasa, latihan taat hukum. Karena Allah sudah menetapkan, maka dia yakin betul nanti akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul hakimin. Karena itu wallahu la ilaha illa huwalah
lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dalam surat Al-Qasas ayat ke 73, di mana Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah, gak ada Tuhan yang sehebat itu dalam menetapkan hukum, menetapkan ketentuan, menetapkan aturan dan sebagainya. Karena Allah langsung mengawasi, melihat secara langsung siapapun berbuat apapun, semuanya dalam pandangan Allah, dalam penglihatan Allah. Sekalipun begitu, kenapa Allah sudah tahu, sudah melihat, mendengar, masih ada mengutus malaikat? Ini kepentingan manusia. Ketika manusia nanti berkilah, mengelak, maka ini ada malaikat yang sudah mencatat kalian semua, gitu. Nah, malaikatnya bisa lagi ketiduran barangkali, kakinya ini sudah ngikut kemanapun berada. Jadi akhirnya orang-orang yang beriman itu dibangun kesadaran oleh Allah dan Rasulnya itu luar biasa. Taat hukum, taat aturan, dan sehingga dia akan selalu menjaga kebaikan dalam kehidupan ini. Sekecil apapun, semuanya Allah sudah sampaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan kebaikan ditunjukkan oleh Allah dan berikut balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan yang melanggar, Allah akan tunjukkan tentang apa yang pernah kita lakukan dan apa yang akan mendapatkan balasan, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah maka Al-Hakam, dialah Allah yang menetapkan hukum. Jadi proses kita sudah tahu tentang aturan-aturan Allah di dunia, dan semua ini bukan sia-sia. Nanti akan ada pengadilan Allah, dan Allah sudah nyatakan wallahu khairul hakimin. Allah adalah sebaik-baik dalam menentukan hukum, dan Allah adalah sebaik-baik dalam memberikan hukum bagi seseorang. Karena itu semuanya ada imbangannya. Maka lewat mimbar yang singkat ini, kita setidaknya kita menyadari bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam. Dan puasa Ramadan adalah latihan kita untuk kita mentaati hukum, mengikuti aturan Allah, dan juga mengikuti segala perintah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, jika ada tanggapan dan pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia itu kan tempatnya bersalah juga, para ulama juga pernah bersalah. Kemudian takut juga akan menghadapi penghakiman Allah sebenarnya di hari akhirat. Apakah ada usaha-usaha kita yang sudah terlanjur berbuat salah itu minimal gimana? Apakah kita sudah bertobat atau mengganti kerugian yang telah pernah kita rugikan? Itu bisa menghindari kita dari penghakiman nanti di hari akhirat. Adakah itu jawabannya? Prosedurnya gimana kita bisa menghindari penghakiman di hari akhirat nanti? Ya. Apa yang dipertanyakan oleh Pak Yanis, bahwa ada enggak kita itu sudah minta maaf, sudah mohon ampun, sudah, kemudian apa masih ada apa proses hukum, nanti bagaimana prosedurnya, bagaimana? Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengenal Allah, bahwa Allah itu bukan Al-Hakam saja, tapi Allah juga Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Maka kita gunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kita Allah itu Maha Pengampun,
Itu maka Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa seseorang. Jika seseorang itu memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Al-Ghaffar, Allah akan menutup seluruh kesalahan seseorang. Berarti bagaimana proses hukumnya nanti di hadapan Allah? Anda tetap semuanya diproses hukum. Ya, wallahu sari'ul hisab. Tapi Allah itu juga cepat sekali dalam proses hukumnya. Oh, si fulan ini dulu pernah berbuat dosa, dia sudah bertobat, berarti lolos. Ini si fulan ini berbuat kesalahan-kesalahan, dia sudah bertobat, lolos. Jadi semua tetap proses hukum ada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka kita gunakan fasilitas sebagai seorang mukmin, maka kita mengenali Allah. Kalau kita mengenal Allah tentang Al-Hakam saja, wah itu bisa serem itu. Waduh, semuanya tadi kan yang diceritakan Al-Hakam, terus nanti Allah akan tunjukkan kesalahan sekecil apapun, jelimet sekali. Allah itu sangat detail sekali dalam perhitungannya. Tetapi Allah bukan hanya Al-Hakam, tapi Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghaffar, maka kita gunakan. Dan kalau Allah memang terus bagaimana kita sudah beristighfar. Nah, Allah itu begitu seseorang sudah mengucapkan istighfar dengan tulus, dia mohon ampun kepada Allah, maka yakin kita Allah mengampuni. Kenapa? Ampunan Allah itu mendahului istighfar seseorang. Dalam hadis qudsi disebutkan ampunan Allah mendahului taubat seseorang. Bahkan jadi seseorang itu mengucapkan astaghfirullahaladzim, yakin bahwa karena Allah sudah mengampuni, maka kita mudah untuk beristighfar. Karena ada orang yang suruh istighfar aja, ayo istighfar, nggak mau dia. Kenapa? Allah belum ampunkan. Jadi ya, ampunan Allah mendahului istighfar seseorang. Maka kita yakin begitu kita istighfar berarti Allah sudah mengampuni. Ampunan Allah mendahului taubat seseorang. Orang itu kalau belum diampuni oleh Allah susah untuk taubat. Tobat. Sampai sekarat juga nggak taubat. Tapi kalau Allah sudah turunkan ampunannya, orang nggak usah disuruh-suruh sholat taubat, itu dia udah, ya Allah, dia sudah akan memohon ampun. Oleh karena itu kita juga harus yakin bahwa Allah itu mengampuni, maka kita jangan terjebak dengan seringkali coba kita dosamu begitu banyak ini gimana Tuhan akan mengampuni. Kita sudah tahu ilmunya, ampunan Allah mendahului istighfar kita. Nah, dengan begitu maka kita istighfar. Ada orang yang akhirnya nikmat betul. Istighfar itu nggak cukup sekali. Dia pengen menikmati istighfar, astagfirullahaladzim. Dia merasa enak sekali itu istighfarnya. Berarti Allah memang membersihkan. Jadi kalau orang sudah bersih hatinya itu, malah istighfarnya banyak. Rasulullah itu emang salah apa, dosa apa? Kenapa istighfarnya nggak kurang dari 100 kali? Dalam riwayat yang lain 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Dosa apa, salah apa Rasulullah? Terjamin. Tapi begitu karena orang yang justru orang-orang yang banyak istighfar itu jangan loh ini. Kamu istighfar banyak sekali, dosamu banyak sekali berarti. Enggak begitu. Kebalik. Orang yang kan hatinya sudah bersih, dia istighfarnya itu semakin dia banyak gitu. Kenapa? Dia menikmati sekali istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Senandungnya aja istighfar, coba kenapa? Ini karena memang hatinya yang bersih ini. Itu.
Jadi mekanisme Allah, hisab tetap akan berjalan, penetapan hukum berjalan, cuman kita akan ini langsung. Kenapa? Udah istighfar, udah ditutup, udah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tuh begitu udah di hadapan Allah itu ya lolos sudah ini gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita sudah banyak istighfarnya. Maka mengenal Allah jangan Al-Hakam saja, harus mengenal Al-Ghafur, Al-Ghaffar gitu kan. Lengkapi 99 itu harus gitu. Maka mengenal Allah, asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu itu engkau mengenal Allah, itu harus dikenal semua dari asma'nya. Begitu Pak Yanis. Ada satu lagi. Baik Bapak Ibu sekalian. Dari ibu-ibu tuh. Waalaikumsalam. Saya pernah dapat ilmunya besar, tapi bagaimana jadi ada yang mengatakan kepada saya, kalau udah cukup hukumnya untuk kita pergi haji, kita harus pergi haji, karena dengan kita pergi haji itu di waktu kita awal itu ajar asal itu nanti akan bersaksi di hari akhirat kalau kita sudah melaksanakan rukun Islam itu dan kita sudah menyempurnakan ya sudah menyempurnakan Islam kita. Jadi katanya kalau udah cukup ini syarat naik haji, harus naik haji supaya ajar asal itu bisa menjadi saksi untuk kita nanti pada masa. Bagaimana dengan kata orang yang saya dapat ilmu yang saya dapat? Kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, segala perintah Allah itu baik untuk manusia. Ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan, ada yang dimubahkan. Yang diwajibkan, nah diantaranya sholat, puasa, zakat, haji. Dan bagi orang yang beriman, diwajibkannya ini saking karena istimewanya di hadapan Allah, gitu. Sholat diwajibkan supaya kita terjaga ingatan kita kepada Allah. Jadi jangan hanya ngomong, tapi kita betul-betul dalam wujud nyata kita memang ingat kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri, sholat kamu agar kamu senantiasa ingat kepada Allah. Ditambah lagi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu sholat yang benar, maka kamu akan tercegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Terus kita diperintahkan untuk zakat. Zakat adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki. Karena setiap tambahan rizki yang ada dalam diri kita, ini ada hak orang lain yang bisa jadi mungkin belum tertunaikan, maka ini untuk membersihkan. Sehingga saat engkau berada dalam posisi yang bersih, engkau di hadapan Allah itu juga baik. Karena itu sodakoh, infak dan lain sebagainya itu untuk menambah supaya kamu itu kelihatan baik di hadapan Allah dan juga baik di hadapan manusia. Allah kasih, terus Allah perintahkan, nih kasih ya, kasih. Jadi kita itu hanya dititipi, tapi kita akhirnya yang dapat nama baiknya gitu. Jadi menambah kebaikan-kebaikan. Terus puasa juga bagian dari satu amal ibadah yang istimewa. Maka Allah sudah nyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Begitu banyak amal ibadah yang bisa menghapuskan dosa.
Asal engkau puasa karena Allah, maka seluruh dosa yang pernah kamu lakukan diampuni oleh Allah. Jadi kita itu yang namanya salah dosa tiap hari kan ada saja. Nah, untung kita dikasih kesempatan Allah untuk menghapuskan dosa-dosa itu, dihapuskan. Puasa, alhamdulillah. Maka orang berharap, aduh, pokoknya bisa masuk Ramadan, seneng banget. Kenapa? Terhapuskan dosa dan kesalahannya. Terus kenapa? Di antaranya Allah nyatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Kalau gue puasa, lakukan karena aku ya. Karena puasa itu aku yang langsung akan memberikan kebaikan kepadamu. Jadi ada hadiah istimewa dari Allah bagi orang-orang yang puasa. Berarti kita butuh sekali. Haji, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Orang menunaikan ibadah haji, nggak ada balasan yang lain kecuali surga. Gitu kan? Apalagi sudah, terus ada ketentuan secara fikih, kalau sudah cukup berangkat. Orang nggak cukup aja dicukup-cukupkan ya Pak. Gimana supaya apa? Supaya saya dapat balasan. Apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Nggak ada balasan yang pantas orang ibadah haji yang dengan sungguh-sungguh kecuali surga. Suruh bayar berapa? Berapapun saya bayar ya Allah, yang penting saya bisa haji. Oh, udah 50 juta, ya saya bayar 50 juta mah balasannya surga. Oh, ada orang yang bukan 50 juta, 500 juta dibayar. Kenapa? Supaya dapat balasan itu. Udah yang haji apa, furoda, ya berapapun gitu. Nah, oleh karena itu, jadi kalau sudah sampai, apalagi semua soal menjadi saksi, di mana tempat kita beribadah, bumi akan menjadi saksi. Berarti kita menginjak bumi di mana saja dalam kebaikan, dia akan menjadi saksi. Kita tawaf bumi yang ada di Mekah, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Kita duduk di pojok Ka'bah, di pojok Makkah, di pojok Masjidil Haram, dia bersaksi di hadapan Allah. Berapa kita pernah hadir di situ? Nggak mungkin orang dari Indonesia terus datang ke sana di pojok Masjidil Haram kemudian nggak beribadah. Dia insya Allah beribadah lah. Jadi dia bersaksi. Maka dari itu seluruh ibadah yang ditetapkan oleh Allah, kenapa diwajibkan? Karena supaya Allah itu punya alasan. Wajib kamu masuk surga ini. Diwajibkan sholat supaya pantas, diwajibkan puasa supaya tambah pantas, diwajibkan zakat supaya dia pantas banget ini. Diwajibkan haji kalau sudah cukup mampu. Ya kalau saya nggak dicukupkan oleh Allah, ya udah Rasulullah memberikan. Kalau engkau mau sholat 40 waktu berjamaah di satu masjid, maka engkau sudah dapat haji yang mabrur, nggak usah bayar. Oh enak juga kan? Karena Allah selalu memberikan imbangan. Jadi semua Allah ingin memantaskan bahwa kita wajib hukumnya masuk surga, gitu. Jadi amalan amaliyah wajib itu supaya Allah juga mewajibkan untuk ditetapkan dalam surganya Allah. Insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ampunan Allah mendahului istighfar kita. Jadi begitu kita istighfar, alhamdulillah ya Allah, berarti Allah sayang benar, sudah mengampuni. Tambah kita istighfar lagi, itu pasti dia akan menikmati istighfarnya. Ampunan Allah mendahului taubat seseorang. Makanya orang seneng banget kan begitu taubat, sholat taubat itu seneng banget itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa hari yang kedua. Mudah-mudahan selamat puasa kita sampai akhir bulan, sehingga penuh puasa kita, penuh amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.